Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan terus berlimpah bagi hidup kita. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat ini, karena kebaikan Tuhan terus terjaga bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bekal kekuatan bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari di mana kami harus jalani. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan melihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Dalam ayat yang ke-12 sampai 17 saya bacakan demikian firman Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Sampai di sana pembacaan kita. Kita melihat dalam kitab Yesaya, khususnya di dalam pasal yang ke-40, ini merupakan bagian yang kedua dalam bahagian kitab Nabi Yesaya. Maka kitab Nabi Yesaya ini dicatat pasal 40 ditujukan khususnya pada saat itu kepada orang-orang buangan yang ada di Babel, yang pada saat itu mereka sudah mulai menjadi letih dan lesu. Mereka sudah mulai berputus asa, sudah mulai hilang semangat mereka, karena mereka sudah sekian lama ada di Babel. Hal itu saudara bisa membaca dalam pasal 40 bagian ayat-ayat yang terakhir, di mana orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan sudah mulai mereka letih lesu. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya untuk diberitakan kepada umat Tuhan yang ada dalam pembuangan, dengan satu berita bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang tidak terbatas. Walaupun pada saat itu mereka ada di pembuangan, tetapi hal itu tidak membuat kuasa Tuhan itu berubah, atau kuasa Tuhan itu menjadi kecil, tetapi Dia tetap Allah dan di atas segalanya. Dalam pembacaan yang kita sudah baca, maka setidaknya ada 3 hal yang kita dapat pelajari, yang memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Harus diakui, setiap manusia punya kebatasan.
Manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia penuh dengan kelemahan. Manusia dibatasi oleh waktu, oleh tenaga, ataupun segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Manusia penuh keterbatasan. Tetapi kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah bisa dibatasi apapun oleh apapun di dalam dunia ini. Dalam ayat yang ke-12, maka kita akan melihat di sana bahwa siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat ini memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Tidak ada Allah, tidak ada apapun dalam dunia ini yang dapat menandingi kuasa Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa atas semesta ini, Dia berkuasa atas langit, Dia berkuasa atas seluruh yang ada di muka bumi, bahkan dalam semesta ini. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah yang tidak terbatas kuasanya ini pun akan memberikan kemampuan bagi kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat menghadapi ujian-ujian hidup, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Bahkan Allah yang tidak terbatas kuasanya ini akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena itu ingatlah bahwa kita mempunyai Allah yang tidak terbatas kuasanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang kita dapat pelajari dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat, atau kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian. Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas hikmatnya. Hikmatnya dikatakan tidak dapat tertandingi oleh pengertian manusia. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah kita. Dia mempunyai hikmat, Dia mempunyai keadilan, dan Dia penuh dengan segala sesuatu yang tidak ada dalam pikiran manusia. Allah yang tidak terbatas hikmatnya, itulah yang akan juga Dia berikan kepada kita. Sehingga dengan hikmatnya yang diberikan kepada kita, kita dapat mengerti akan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Terlebih kita dapat mengerti kehendak Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat keadaan sekarang ini, kita secara manusia, kita tak dapat mengerti. Tetapi pada waktunya, Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Hikmatnya tidak terbatas, dan hikmatnya itu akan diberikan kepada kita supaya kita dapat bertahan, supaya kita mampu mengerti akan segala sesuatu dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang kita dapat pelajari, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggap hampa dan sia-sia.
sia-sia. Yang ketiga adalah Allah yang tidak terbatas kasih-Nya. Hal ini kita melihat bahwa keadaan manusia itu dikatakan seperti titik dalam timba. Seperti butiran yang begitu kecil. Sebenarnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan menurut ayat 17. Tetapi kasih-Nya yang tidak terbatas itu mengangkat kita, membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dia mau menebus hidup kita. Dia mau memberikan kepada kita keselamatan, bahkan pemeliharaannya bagi kita. Dia yang tidak terbatas kasih-Nya itu memampukan kita untuk tetap dapat hidup di akhir zaman ini, untuk tetap setia kepada Tuhan. Allah tidak terbatas kasih-Nya, dan biarlah itu pun yang kita dapat nikmati, sebab kasih-Nya diberikan kepada kita. Sehingga dengan kasih-Nya yang besar, kita dipelihara, kita tetap dalam pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini mungkin saudara sedang mengalami pergumulan keputusasaan, ingatlah, kita masih mempunyai Allah yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas kuasanya, Dia tidak terbatas hikmatnya, Dia tidak terbatas kasih-Nya. Dan itu akan diberikan kepada kita, sehingga kita bertahan, kita kuat, kita mampu menghadapi derasnya hidup ini. Sebab Allah yang tidak terbatas itu akan memampukan kita yang terbatas, memampukan kita yang penuh dengan kekurangan, dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya yang besar. Biarlah Allah yang tidak terbatas itu ada dalam hatimu dan hatiku. Dia bertahta hari ini dan untuk seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati renungan pada saat malam hari ini. Iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami mempunyai Allah yang tidak terbatas. Kami harus akui kami terbatas. Kami dipenuhi dengan keterbatasan. Tetapi kami bersama dengan Tuhan, maka kami dimampukan untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan, dan untuk tetap ada di jalan-jalan Allah. Terima kasih Tuhan, limpahkanlah kuasa-Mu bagi kami, limpahkanlah hikmat-Mu bagi kami, limpahkanlah kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan, hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tanamkan firman-Mu supaya kami tidak berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.